Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pembahasan yaitu chapter 15 dan juga chapter 16 yang berjudul Working with My Human Subject dan Working with Research Participants with Disabilities. Oke, anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Revo Krislar Pasaribu, lalu ada Indra Nugraha Putra, Renanda Arya Putra, dan juga terakhir Muhammad Rafi Muiz. Lalu ini ada bagian yang akan dibahas pada chapter 15. Ini bagian yang dibahas pada chapter 16. Dimulai bagian satu yaitu Introduction dan Participant Identification. Oke, dalam bidang HCI, keterlibatan manusia sebagai subjek penelitian merupakan elemen yang hampir selalu hadir dan menjadi bagian integral dari proses penelitian. Meskipun tampak sederhana, pelibatan manusia dalam HCI memunculkan sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan bahwa partisipan yang dilibatkan benar-benar representatif terhadap kelompok pengguna yang menjadi fokus penelitian. Sebagai contoh, apabila suatu sistem dirancang untuk digunakan oleh kelompok usia lanjut, maka partisipan yang dilibatkan dalam pengujian sistem tersebut seharusnya berasal dari kelompok usia yang sama guna memperoleh data yang relevan dan juga valid. Selain mempertimbangkan metodologis, aspek etika menjadi perhatian utama dalam penelitian yang melibatkan manusia. Peneliti wajib memastikan bahwa partisipan memberikan persetujuan yang diinformasikan atau informed consent sebelum berpartisipasi dalam studi. Persetujuan ini juga harus diberikan secara sukarela setelah partisipan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dijalani, potensi risiko yang mungkin timbul, serta hak partisipan untuk menghentikan partisipasi kapanpun tanpa konsekuensi negatif. Pada konteks ini juga istilah subjek atau partisipan itu digunakan secara bergantian, tapi demikian istilah partisipan ini lebih disukai karena mencerminkan hubungan yang lebih setara antara peneliti dan juga individu yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya, identifikasi partisipan yang berpotensi. Pemilihan partisipan pada penelitian HCI juga harus mempertimbangkan dua hal utama, yaitu siapa yang dilibatkan dan berapa banyak partisipan yang dibutuhkan. Partisipan yang tepat adalah mereka yang relevan dengan konteks pengguna sistem, bukan dengan sekadar individu yang bisa menjalankan sistem tersebut. Selain itu juga, jumlah partisipan harus cukup untuk menghasilkan temuan yang bermakna tanpa membebani sumber daya secara berlebihan. Keseimbangan antara kesesuaian karakteristik partisipan dan ukuran sampel sangat penting untuk menjamin validitas hasil penelitian. Lalu siapa subjeknya? Eh, Pemilihan partisipan yang sesuai merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian HCI. Seorang individu tidak secara otomatis menjadi partisipan yang tepat hanya karena ia mampu menggunakan suatu sistem. Yang jauh lebih penting adalah apakah individu tersebut memiliki latar belakang, pengetahuan, juga motivasi yang relevan dengan konteks sistem yang sedang dievaluasi. Sebagai contoh, misal jika sebuah penelitian bertujuan mengevaluasi perangkat lunak desain arsitektur, maka melibatkan arsitek profesional atau mahasiswa arsitektur akan memberikan hasil yang lebih bermakna dibandingkan dengan melibatkan pengguna umum. Pada praktiknya, banyak peneliti merekrut mahasiswa karena kemudahan dan juga akses dan efisiensi biaya, tapi pendekatan ini berpotensi menimbulkan bias, terutama jika mahasiswa tidak mencerminkan profil pengguna sebenarnya dari sistem yang diteliti. Makanya peneliti pemilihan partisipan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan target pengguna, serta potensi variabel pengganggu, misalnya kayak usia, tingkat pendidikan, dan juga pengalaman teknologi. Selain itu, siapa yang menjadi partisipan? Peneliti juga harus menentukan jumlah partisipan yang akan dilibatkan dalam penelitian. Jumlah ini harus dirancang sedemikian rupa agar cukup untuk menghasilkan temuan yang bermakna, namun tetap efisien dari segi waktu juga sumber daya. Penelitian dengan jumlah partisipan yang terlalu sedikit beresiko tidak mampu menangkap pola yang signifikan atau menghasilkan data yang dapat digeneralisasi. Sebaliknya juga, melibatkan terlalu banyak partisipan bisa menguras anggaran dan mempersulit pengelolaan studi.
Pada HCI, ukuran sampel seringkali lebih kecil dibandingkan dengan bidang lain seperti psikologi. Karena di studi HCI cenderung lebih kontekstual dan juga eksploratif. Namun demikian, peneliti tetap harus melakukan estimasi yang masuk akal, mempertimbangkan tujuan studi, metode analisis, serta kompleksitas sistem yang diuji. Dengan demikian, jumlah partisipan yang tepat akan meningkatkan validitas internal maupun eksternal dari penelitian yang dilakukan. Bagian kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bagian 2, recruitment process and initial protection. Next. Nah, jadi untuk bagian ini sih kurang lebih kayak ngejelasin kayak gimana nih caranya kayak kita nyari orang buat ikut penelitian kita gitu, kayak interaksi manusia dan komputer atau bisa disingkat IMK gitu. Sama plus gimana cara kita kayak, oh ini partisipannya mau diapain nih. Oke. Berikutnya. Oke, contoh kita, saya akan menaruhkan penelitian tuh sebagai kita contoh ya. Contoh, kita udah tahu nih apa yang mau diteliti dan butuh orangnya tuh yang kayak gimana kayak gimana. Tapi gimana sih cara dapetinnya? Nah itu ada beberapa cara. Nah, sumber daya internal, oke mungkin ini bisa di skip aja. Oke, rekrutmen umum. Untuk rekrutmen umum, kalau contohnya partisipan yang kita cari itu kayak orang umum gitu ya, itu bisa di kayak pasang iklan gitu. Kalau contohnya dalam kasus kita yang sebagai mahasiswa, itu bisa kayak nyebarin selebaran gitu, entah di mading kampus atau enggak bisa di website kampus atau semacamnya. Habis itu kalau contohnya partisipan dari kampusnya kita kayak butuhnya, oh umurnya beragam-ragam nih, sama pendidikannya macam-macam nih. Nah berarti yang diajak tuh jangan mahasiswa aja, tapi kayak bisa dosen atau stafnya. Lalu berikutnya adalah kalau contohnya butuh partisipan yang lebih khusus nih. Nah, iklannya itu harus lebih apa ya? Lebih nyebutin kriterianya. Contoh yang dicari mahasiswi. Habis itu mungkin bisa juga kayak coba hubungi komunitas atau enggak organisasi profesi atau mungkin kayak pokoknya semacam grup-grup yang ada hubungannya sama target kita. Next. Studi kalau contohnya penelitiannya itu etnografi atau buat studi kasusnya yang dalam jangka panjang, itu biasanya kayak partisipannya mungkin oke lebih dikit lah, mungkin lebih dikit. Tapi itu biasanya ngerekrutnya tuh kayak perlu lebih banyak effort lah. Jadi kayak perlu banget kerjasama antara entah entah lewat perusahaan, lewat sekolah, ataupun organisasi lain gitu, buat nemuin orang-orang yang pas gitu. Peneliti dari kampus juga kayak biasa sering gandeng organisasi-organisasi luar, kadang bisa sekalian dapat dana juga gitu, alias sponsor. In- Intensif untuk partisipasi. Nah, biar partisipasi semangat nih, biasanya kan kalau contohnya biar dapat hasil maksimal gitu. Nah, itu kan partisipan tuh kayak harus ada motivasinya gitu lah buat selama penelitian gitu. Nah, itu insentif itu lumayan penting gitu. Contoh, mahasiswa. Mahasiswa tuh biasanya gampang banget dibujuk kalau contohnya ada duit. Nah, kalau ada dana, bayar partisipan buat waktu mereka tuh jadi kayak lebih bagus banget gitu. Habis itu kalau contohnya mungkin buat anak-anak bisa hadiah dan insentif ini juga bisa buat mancing perilaku tertentu. Contoh di satu penelitian tuh kayak partisipan dikasih bayaran ekstra buat performa yang lebih bagus gitu. Nah, pas ngerjain tugas ingatan sambil adanya tuh jadi gimana ya bilangnya? Kayak contohnya kalau contoh ngerjain tugas nih atau ngelakuin suatu hal, tapi kita penelitiannya tuh sambil ada gangguan gitu. Nah, dengan adanya bayaran ekstra itu biasanya bikin kayak mahasiswa kayak, oh harus kasih performa yang terbaik nih. Nah, kurang lebih yang seperti itu. Oke, next. Buat populasi khusus. Ini untuk beberapa kasus-kasus khusus ya. Contohnya seperti kayak anak-anak gitu. Itu agak sedikit perlu kreatif gitu. Contohnya kayak dikasih reward kayak berupa mainan kecil gitu kalau anak-anak. Dan untuk orang tua tuh atau enggak orang-orang yang susah transport mungkin ya. Itu bisa aja kita kayak kita yang datang ke rumahnya atau ke pusat komunitasnya gitu. Habis itu screening participant. Itu lebih ke arah kayak scanning lah atau disaring gitu. Karena kan kita kayak perlu seleksi awal dulu gitu buat mastiin kayak partisipan ini bener-bener cocok gak sih sama yang kriteria yang kita butuhkan gitu. Contoh misal, kita tuh bikin alat untuk pemula, tapi ya jangan sampai ada yang udah jago ikutan penelitian ini juga dong. Jadi makanya diperlukan kayak seleksi awal gitu. Habis itu kayak tanya-tanya atau wawancara awal gitu. Itu juga lumayan buat
buat pengecekan. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan yang di bawahnya mengatasi masalah rekrutmen. Mungkin sekalian aja ditanya, bisa gitu. Mau kayak contohnya, mau nggak itu dihubungin lagi buat penelitian berikutnya? Siapa tahu penelitian berikutnya ada lagi kan dibutuhkan database yang sama gitu. Jadi bisa jadi database partisipan kita sendiri. Nah, database ini penting banget buat kayak contohnya kalau ada yang batal atau enggak, contohnya, wah nggak bisa datang nih, atau ternyata partisipan kita kurang beragam gitu. Nah, habis itu kalau contohnya penelitiannya pakai beberapa kelompok bereksperimen, itu biasanya kalau partisipannya itu kayak kita bagi acak-acak ke berbagai-bagai grup yang ukurannya kurang lebih sama lah. Nah, kalau misal misal kalau contohnya nih, kalau mau bandingin berdasarkan umur atau gender, grup ini harus beda di situ. Nah, tapi usahain hal lainnya tuh kayak semirip mungkin gitu. Kalau contohnya partisipannya banyak, itu milihnya harus hati-hati sih bisa dibilang. Kayak lumayan agak agak bias lah. Misal nih, misal. Jangan jangan milih urutan nama dari daftar yang diurutin gitu berdasarkan gender. Nanti bisa-bisa kayak isinya cowok semua atau cewek semua gitu. Oke, next. Care and handling of research participant. Oke, jadi kayak, nah kalau contohnya udah dapat partisipan nih, kita tuh sebagai peneliti itu kayak punya posisi yang lebih tahu banyak lah. Nah, kita tuh lebih ngerti soal penelitiannya, termaksud kayak untung ruginya buat partisipan gitu. Partisipan mungkin nggak tahu sedetail itu gitu. Makanya kita sebagai peneliti itu harus, penelitian itu, kita sebagai peneliti itu harus merancang gitu, merancang penelitian biar lebih secure gitu. Jadi harus dirancang buat ngelindungin partisipan juga. Kuncinya adalah informed consent. Artinya partisipan harus dikasih tahu info yang cukup biar mereka bisa mikir matang-matang mau ikut atau enggak gitu. Biasanya kalau contohnya kampus atau perusahaan punya nama kayak ini nih, Institutional Review Board. Nah, atau enggak kayak komite etik penelitian, itu tugas mereka tuh kayak nge-review proposal penelitian kita. Mastiin nggak ada resiko aneh-aneh ataupun prosedur informed consent yang bisa di luar prediksi lah. Next, risk of concern of research participant. Jadi kayak apa aja sih yang mungkin bisa bikin partisipan khawatir gitu. Eh, ikut penelitian itu kayak apa ya? Kayak ada semacam perjanjian atau kontrak lah dalam antara partisipan dengan peneliti gitu. Partisipan setuju ngerjain tugas peneliti apa namanya? Seringnya setuju ngasih imbalan. Tapi yang lebih penting tuh kayak peneliti setuju buat ngejaga hak sama privasi mereka lah. Untuk resiko yang paling tinggi tuh biasanya di penelitian medis ya biasanya ya. Kayak contohnya uji coba obat baru, tapi bahaya fisik nih kayak bukan satu-satunya yang perlu dipikirin gitu. Ada juga kayak resiko emosional, itu kayak penelitian psikologis gitu. Yang kalau contohnya ada yang nunjukin kalau partisipan bisa stres berat secara emosional kalaupun ditempatin di situasi yang nggak nyaman. Habis itu kewajiban penelitian. Di penelitian itu resikonya biasanya rendah sih. Tapi paling capek gara-gara, paling ya contoh, paling tuh capek kayak gerak-gerakin mouse atau enggak mata tegang gitu. Tapi itu hitungannya masih kecil lah. Oke, next. Nah, studi kasus. Studi kasus. Studi kasus. Nah, oke. Ini contohnya saya ambil di buku, itu studi kasusnya tuh, nah ini bisa dibilang eksperimen yang cukup serem sih, namanya eksperimen Milgram. Jadi ini tuh contohnya kayak contoh paling terkenal kayak penipuan lah dalam penelitian psikologis. Jadi ceritanya gini nih, ceritanya itu kayak ada partisipan, itu bisa kita bilang subjek lah, itu disuruh jadi guru, yang dimana gurunya itu bakal ngasih tes ke muridnya itu kayak temennya penelitian gitu lah. Nah, jadi apa namanya tugasnya ini kalau contoh di penelitian ini ya tugasnya di penelitian ini itu si guru-guru itu kalau contohnya si murid ini ada yang salah jawab guru itu harus ngasih kayak semacam hukuman, ngasihnya apa yaitu setruman listrik. Nah, contohnya setiap kali salah nih itu voltage-nya dinaikin. Eh, voltage setrumannya dinaikin. Nah, ini dikasih kayak apa ya bilangnya ya, kayak stereotip atau semacamnya gitu. Itu dibilangnya kayak setrumanya tuh sakit banget. Tapi pada kenyataan
Tapi pada kenyataannya itu semua bohong, alias kagak ada setruman beneran. Jadi si murid ini kayak cuma pura-pura kesakitan gitu. Tujuannya buat apa? Jadi tujuannya tuh sebenarnya bukan kayak buat neliti efek hukuman ke belajar, bukan itu, tapi kayak orang nih, orang seberapa jauh orang kalau disuruh ngelakuin satu hal, itu seberapa jauh dia bakal ngelakuin hal tersebut, walaupun itu udah di tahap nyakitin orang lain. Dan dari penelitian ini hasilnya, oke langsung ke bawahnya ini aja deh. Nah, dari hasil penelitiannya, di sini ditulis hasilnya apa namanya mengejutkan. Karena contohnya dari 40 partisipan, semuanya lanjut nyetrum. Bahkan setelah si murid itu nendang tembok ataupun nggak ngerespon lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, mayoritas yaitu 26 per 40 orangnya itu bahkan ngasih level struman yang maksimum, yang bisa dibilang tuh kayak udah levelnya bahaya gitu. Nah, di sini banyak partisipan, partisipan tuh kayak guru lah, gurunya itu yang ngasih hukuman. Itu udah sampai di titik kayak nggak nyaman gitu, ketawa gugup, malu, atau sampai bahkan ada yang kejang-kejang gitu. Jadi kurang lebih kayak psikolognya udah mulai terganggu. Nah, tapi kenapa sih kayak perlu nipu gitu? Oh ini sebenarnya kayak nyetrum nih, tapi aslinya kagak. Itu sebenarnya kayak contohnya kayak kalau partisipan tahu nih mereka kayak nggak beneran nyetrum, hasilnya pasti bakal beda. Kayak penipuan ini tuh kayak bikin skenario di mana kepatuhan itu ada harganya, yaitu stres karena nyakitin orang. Nah, kalau contohnya penelitian ini dibawa ke sini lagi, kayaknya sih udah kayaknya nggak bakal mungkin lolos uji etik di zaman sekarang sih, karena stres psikolognya lumayan terlalu ekstrim gitu. Mungkin ada beberapa di kayak di penelitian zaman sekarang ngelakuinnya, tapi itu kayak pakai avatar komputer gitu. Ini tuh kayak buat ngilangin unsur penipuan penipuan dari yang apa namanya penelitian yang sebelumnya ini, yaitu penelitian ekstrim miligram ini. Tapi menarik ya, menarik ya deh. Itu partisipan tetap ngerespon kayak itu seolah-olah orang beneran gitu. Apalagi kalau contohnya mereka bisa melihat avatar ya. Oke, next. Oke, studi kasus kedua. Studi kasus kedua nih yang, wah ini yang paling paling lumayan sakit tuh. Nah, jadi pada masa itu kayak ada beberapa pertanyaan penting. Contoh nih, kayak beberapa pertanyaan penting soal perilaku manusia di situasi sulit itu cuma bisa dijawab lewat beberapa penelitian yang beresiko. Nah, salah satunya itu adalah ini. Jadi pada tahun 1971 itu Philip Zimbardo itu bikin satu penelitian yaitu eksperimen penjara Stanford. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini itu kayak mau neliti lah gimana gimana kayak kekuatan sosial di penjara itu bekerja gitu. Yang dimana tuh penelitian atau partisipannya itu ya mahasiswa Stanford itu, mahasiswa ya, jadi cowok semua gitu. Nah, dibaginya tuh jadi dua kelompok, yaitu penjaga dan tahanan. Jadi skenario-nya kayak gini. Tahanan ditangkap di rumahnya nih. Habis itu matanya ditutup, dipakein seragam tahanan, habis itu terus dimasukin di penjara buatan yang dimana tuh letaknya apa namanya di bawah gedung psikolog Stanford. Nah, penjaga ini itu sebelumnya nggak di training, nggak ada training. Jadi mereka literally tiba-tiba jadi penjaga. Habis itu tugas mereka kayak cuman disuruh jaga ketertiban lah. Hari demi hari berlalu kan. Nah, ada beberapa hasil yang lumayan di luar dugaan gitu. Nah, semua orang baik penjaga ataupun tahanan itu kayak benar-benar masuk ke perannya masing-masing. Istilah kata kayak terlalu mendalami karakter. Jatuhnya udah kayak kayak seolah-olah kayak itu real gitu. Nah, jadi di beberapa apa namanya? Di beberapa kejadian itu kayak di suatu kasus kayak penjaga itu bisa tiba-tiba kayak ngehina tahanan, ngebangunin di tengah malam buat apel, abis itu bisa juga masukin ke sel isolasi yang dimana buat nunjukin bahwa oh gue punya kuasa nih, atau oh, gue punya kuasa nih, punya punya hak otoriter gini, buat apa namanya? Ya sebenarnya tujuannya buat mencegah pemberontakan. Habis itu dalam ini kan dalam kasus penjaga. Nah, dalam kasus tahanan ya, itu beberapa tahanan memiliki kayak masalah. Contohnya kayak kehilangan identitas diri. Jadi kayak gimana ya? Contoh deh, saya nih, habis itu ada Revo, ada Raffi, ada Ari, ini Rainanda. Nah, mereka tuh kayak cuman inget nomor-nomor mereka. Jadi kayak tahanan nomor satu, tahanan nomor dua, tahanan nomor tiga. Jadi mereka kayak lupa-lupa semacam teman-temannya lah. Nah, habis itu mereka juga bisa ini mengalami depresi karena apa namanya beberapa
penjaga sudah mulai melakukan kayak main tangan lah, kayak udah mulai main fisik gitu. Jadi kayak depresi sama nggak berdaya gitu. Dan ada beberapa tahanan juga yang stres berat, itu udah sampai kayak udah nangis-nangis lah sama marah, sama udah mulai marah-marah. Tapi penjaga sama peneliti itu hitungannya udah kayak, oh ini kayaknya aktingnya bagus nih dia pura-puranya maksimal nih. Dan bahkan profesornya sendiri yang punya ide penelitian ini, yaitu si Zimbardo, itu jadi kayak ngerasa kayak kepala penjara gitu. Jadi kayak nggak peduli sama nasib tahanannya sebenarnya terjadi gitu. Nah, dan karena beberapa masalah itu, jadi sebenarnya rencana penelitian ini tuh dijalani selama 2 minggu. Tapi setelah 6 hari berjalan penelitian ini, itu tuh jadi kayak, oh kayaknya diberhentiin aja deh, karena kayaknya udah lumayan mengkhawatirkan gitu sama kondisi partisipan. Nah, habis itu untuk pelajaran kesimpulan di sini ya, itu kayak orang biasa tuh di penelitian ini, itu orang biasa bisa jadi sadis kayak penjaga penjara. Ini tuh nunjukin kayak peran lingkungan tuh kayak mempengaruhi banget gitu, apa namanya dengan pola sifatnya manusia. Dan karena penelitian ini juga, oh ya sebelumnya ya, itu walaupun penelitian ini itu hitungannya kayak berpotensi berbahaya ya, tapi lucunya penelitian ini tuh malah disetujui sama Komite Etik Stanford waktu itu. Jadi partisipan tuh udah tanda tangan informed consent gitu. Dan pada review tahun 1973 bilang penelitiannya ini tuh saya sesuai dengan panduan etika yang ada gitu. Nah, nah dari penelitian ini pandangan soal penelitian yang bertanggung jawab udah mulai kayak berubah banyak gitu. Salah satunya karena penelitian ini. Nah, dan sekarang tuh udah ada yang namanya prinsip, aduh bagaimana baca ini, benefits, yaitu kayak contohnya nih, apa namanya, ngeluarin kerugian sekecil-kecil mungkin, tapi dengan mendapatkan manfaat yang semaksimal-maksimal mungkin. Yang tujuannya buat hindari kejadian-kejadian eksperimen yang kayak gini. Susah sih ngebayangin kalau penelitian kayak gini contohnya bakal muncul lagi gitu di zaman sekarang. Dan untuk penelitiannya sendiri itu Philip Zimbardo udah minta maaf secara publik. Oke, next. Oke, laporan Bellman. Oke, Bellman. Nah, dokumen ini tuh kayak punya 3 prinsip, yaitu respect for a person, habis itu benefit, sama justice. Nah, apa namanya prinsip-prinsip inilah yang ngebentuk namanya informed consent gitu. Jadi asal usul informed consent ini kayak yaitu dipicu gara-gara eksperimen medis yang nggak etis kayak yang sebelum saya bilang-bilang sebelumnya gitu. Oke, next. Oke, berikutnya partisipan. eh protect protecting privacy. Jadi partisipan tuh juga harus yakin kalau contohnya privasi mereka juga bakal dijaga gitu. Ada beberapa prinsip dasar. Contohnya kayak peneliti itu harus minta izin dulu buat nyimpen informasi pribadi. Habis itu batasin info yang jadi info yang dikumpulin itu kayak yang seperlunya aja. Sama habis itu jelasin info itu bakal dipakai buat apa. Ada juga beberapa kayak ngebatasin kayak penggunaan, penyebaran sama penyimpanan info gitu. Sama untuk penggunaan foto, video, rekaman suara, ini tuh kayak harus lebih hati-hati. Jadi ini bisa banget buat nunjukin pengguna interface, tapi di satu sisi juga bisa nunjukin identitas seseorang. Jadi kayak contohnya sebelum ngerekam nih, itu kayak kita kasih tahu dulu ini kayak tujuan direkam ini mau buat apa gitu. Habis itu mau dipakainya, kalau contohnya dipakai buat publikasi, ya kemungkinan ini bakal terjadi ke partisipan. Kalau contohnya mau fokus ke interface, itu yang direkam input dan layarnya tuh bukan muka partisipan, tapi beberapa kayak ambil gambar contohnya dari atas bahu aja biasanya. Oke, minimal data versus butuh detail. Minimalan data emang bisa ngurangin resiko privasi sih, tapi kadang beberapa detail jadi hilang. Contoh kayak penelitian rekam medis elektronik tuh, itu kan pakai banyak teknik buat ngumpulin data teknisnya tuh. Nah, data sensitif kayak gini juga kayak harus dijaga ketat dan cuman bisa diakses staf peneliti yang berwenang gitu.
Nah, nyimpen dan dis- diseminasi data. Eh, Kalau contoh nih kalau harus nunjukin orang lagi beraksi gitu, pertimbangkan pakai teknik manipulasi gambar kayak contohnya blur atau enggak sensor mata gitu. Foto dan video staf peneliti mungkin kayak lebih pas buat disebar gitu. Jadi kayak contohnya kalau contohnya dalam berupa dokumentasi atau video gitu, itu kebanyakan dari peneliti saja. Jadi kayak partisipannya diselip-selipin aja gitu. Habis itu untuk studi kasus dan wawancara, pastikan deskripsi dan kutipan detail lainnya disajikan tanpa materi yang bisa membahayakan partisipan. Oke, next. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah bagian 3 adalah Institutional Review Boards and Informed Consent. Boleh di next, Mas? Oke, apa itu Institutional Review Board atau disingkat IRB adalah komite yang tetap bertugas meninjau dan menyetujui proyek penelitian yang melibatkan subjek manusia. Nah, lembaga seperti universitas, rumah sakit, dan perusahaan umumnya memiliki IRB sendiri. Nah, tujuannya adalah melindungi semua kelompok dan individu yang mungkin terpengaruh oleh penelitian dan memastikan praktik, prosedur, tujuan, pengungkapan informasi yang sesuai. Nah, manfaatnya dari IRB sendiri adalah melindungi partisipan yang pertama, yang kedua adalah melindungi si peneliti dan institusi. Oke, boleh di next. Oke, nah gimana sih proses tinjauan dan persetujuan di IRB ini? Prosesnya ini dimulai ketika seorang peneliti mengajukan materi terkait penelitian yang diusulkan. Materi yang mungkin diperlukan meliputi deskripsi penelitian yang diusulkan, terus ada draftnya, draft terus persetujuan, terus instruksi yang diberikan kepada pengguna, kuesioner, dan materi lain yang akan digunakan selama penelitian. Nah, setelah menerima materi ini, IRB akan meninjaunya untuk kelengkapan dari kontennya. IRB dapat menyetujui penelitian, meminta informasi tambahan, revisi, dan mengambil langkah-langkah lain yang sesuai. Boleh di next, Mas. Nah, ini ada variasi kebijakan IRB. Nah, setiap IRB sendiri memiliki aturan sendiri, sehingga penting bagi peneliti untuk memahami dan mengikuti prosedur yang sesuai untuk institusi mereka. Banyak IRB memiliki situs web yang menjelaskan kebijakan dan menyediakan formulir yang relevan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah informed consent. Pengertian dan komponen informed consent atau persetujuan yang diinformasikan adalah landasan perlindungan kepada partisipan dalam penelitian. Nah, yang seperti dijelasin sama Mas Indra tadi ya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Nah, konsep ini memiliki dua bagian utama, yaitu informed atau diinformasikan. Partisipan harus memahami alasan melakukan penelitian, prosedur yang terlibat, potensi risiko, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penelitian tersebut. Tanpa informasi ini, partisipan tidak memiliki dasar yang cukup untuk membuat keputusan yang berarti apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak. Yang kedua adalah konsen atau persetujuan. Partisipasi dalam studi penelitian harus sepenuhnya sukarela dan bebas dari paksaan, tersirat, atau eksplisit. Nah, si calon partisipan ini tidak boleh merasa bahwa penolakan untuk berpartisipasi akan menyebabkan dampak negatif ke depannya. Boleh di next, Mas. Nah, ini ada dokumen format consent. Dalam kebanyakan kasus, peneliti memberikan partisipan dokumen informed consent yang berisi beberapa bagian. Yang pertama adalah identifikasi institusi dan peneliti. Siapa yang bertanggung jawab atas penelitian, terus institusi mana yang melakukan studi tersebut. Terus ada informasi kontak, siapa yang harus dihubungi jika si uh, kandidat atau yang mau ditanyakan itu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Terus ada judul dan tujuan, terus ada deskripsi prosedur, apa yang akan diminta dari si partisipan ini untuk studi HCI, mungkin melibatkan penggunaan satu atau lebih dari varian antarmuka atau UX design gitu. Diskusikan tujuan kebutuhan komentar proposal desain dan tugas terkait lainnya. Terus ada durasi, berapa lama setiap partisipan akan terlibat dalam studi. Nah, ini harus memberitahu si partisipan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Bisa dalam sesi atau interval waktu yang ditentukan. Boleh next. Terus yang selanjutnya adalah resiko. Potensi resiko apa yang mungkin terlibat jika si partisipan ini berpartisipasi. Nah, resiko
dalam studi HCI umumnya minor banget, seperti kelelahan atau ketidaknyamanan ringan akibat gerakan yang berulang. Terus ada manfaat. Apa manfaat dari partisipasi ini? Bisa berupa akses berkelanjutan ke perangkat lunak yang dievaluasi atau kompensasi finansial atau materi yang dijelaskan Mas Indra tadi. Terus ada yang terakhir, selanjutnya adalah alternatif partisipasi, pilihan lain yang tersedia. Alternatif umum termasuk tidak berpartisipasi, menarik diri dari studi kapan saja. Boleh di next. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Privasi partisipan harus dilindungi. Bagian ini umumnya menyatakan bahwa informasi identitas pribadi tidak akan digunakan atau dipublikasikan. Terus selanjutnya adalah biaya atau pengeluaran tambahan. Apakah ada pengeluaran finansial atau biaya lain yang terkait dengan partisipasi? Selanjutnya ada hak partisipan. 3 poin penting harus dijelaskan, yaitu partisipan bersifat sukarela. Terus partisipan dapat berhenti kapan saja tanpa penalti. Dan partisipan berhak diinformasikan tentang informasi baru yang akan mempengaruhi partisipasi mereka. Selanjutnya adalah tanda tangan. Partisipan harus menandatangani salinan formulir persetujuan dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka telah secara sukarela berpartisipasi. Ini diinformasikan tentang tugas dan prosedur dan sampai ke tadi durasinya. Boleh next. Nah, ini ada sejarah dan kontroversi. Konsep modern tentang informed consent dan perlakuan yang tepat terhadap partisipan penelitian berkembang dari kekhawatiran tentang prosedur medis yang tidak tepat yang dilakukan pada pertengahan abad ke-20. Ada kode Nuremberg atau penggunaan Hahnenkamm konsentrasi oleh Nazi Jerman dalam eksperimen medis yang brutal dan biadab menyebabkan lahirnya kode Nuremberg ini. Terus ada studi sifilis, layanan kesehatan masyarakat di AS. Studi ini melibatkan ratusan pria kulit hitam dengan sifilis selama 40 tahun. Meskipun mereka diberitahu bahwa mereka sedang dirawat, kenyataannya tidak ada perawatan yang diberikan dan upaya aktif dilakukan untuk mencegah partisipan mendapatkan perawatan. Terus beberapa studi lain di AS yang melibatkan pembelian obat atau perawatan tanpa persetujuan juga dilakukan setelah PD2. Next. Terus ada dampak negatif pada kepercayaan publik. Biaya yang terkait dengan studi-studi ini tidak terbatas pada kerugian substansial yang ditimbulkan pada subjek. Eksperimen yang tidak etis ini mencerminkan buruk pada sains dan ilmuwan secara umum, merusak kepercayaan publik dan meningkatkan keengganan untuk berpartisipasi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian keempat yaitu ada additional consideration dan conclusion. Saya di next. Respecting partisipan dalam laporan Belmont menggambarkan penghormatan terhadap individu dalam hal memastikan bahwa peserta-peserta dapat membuat keputusan yang independen dan terinformasi tentang keterlibatan mereka dalam studi penelitian. Meskipun mungkin paling langsung diterapkan melalui proses persetujuan yang diinformasikan yang dijelaskan. Benar-benar menghormati peserta memerlukan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebutuhan, kekhawatiran, dan nilai-nilai mereka dalam semua aspek penelitian studi untuk melakukan penelitian dan menerbitkan hasilnya. Saya di next. Nah, terutama studi desain. Beberapa eksperimen klasik kayak Milgram dan Zimbardo nunjukin bahwa keingintahuan ilmiah bisa mengalahkan perhatian terhadap kesejahteraan partisipan. Meskipun sekarang itu nggak dianggap tidak etis, persoalan serupa masih muncul dalam penelitian HCI modern. Kayak contohnya studi yang dilakukan oleh peneliti Cornell dan Facebook pada tahun 2014 yang manipulasi konten emosional di newsfeed hampir 700.000 pengguna untuk mengamati dampaknya terhadap emosi dalam postingan mereka. Penelitian itu menuai kontroversi karena dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Facebook mengklaim bahwa kebijakan datanya mencakup izin untuk riset. Namun hal ini tidak dianggap cukup secara etis. Banyak pihak mempertanyakan apa studiesnya semacam ini seharusnya dilakukan dengan pemberitahuan
atau bahkan menggunakan metode dengan sedikit penipuan untuk menjaga hasil tetap valid. Jadi, nah, status Facebook sebagai perusahaan swasta juga menimbulkan pertanyaan karena mereka tidak tunduk pada aturan etika penelitian secara institusi akademik. Hal ini jadi memicu diskusi tentang tanggung jawab perusahaan saat melakukan riset terhadap manusia. Kasus serupa juga ada di Oxford yang juga melakukan eksperimen terhadap penggunanya tanpa melibatkan akademisi dan tanpa publikasi ilmiah, menambah perdebatan mengenai etika penelitian di sektor komersial. Nah, dari kedua kasus itu jelas bahwa peneliti, terutama di lingkungan akademik, harus lebih berhati-hati dalam merancang studi. Bisa mengikuti prinsip Golden Rule, yaitu peneliti perlu bertanya apakah saya akan merasa nyaman jika menjadi partisipan dalam studi ini. Jika tidak, mungkin desain studi tersebut perlu ditinjau ulang demi menjaga etika dan kepercayaan publik. Lalu practical issues. Partisipan merupakan elemen kunci dalam penelitian HCI. Tanpa partisipan riset semacam ini hampir mustahil dilakukan, karena peneliti harus memperlakukan partisipan dengan penuh hormat dan kenyamanan. Selain memberikan kompensasi atas waktu dan usaha mereka, penting juga untuk memastikan pengalaman partisipasi yang menyenangkan, seperti menyediakan lingkungan yang nyaman, waktu istirahat yang cukup, serta fleksibilitas dalam jadwal dan lokasi, khususnya bagi partisipan yang sibuk. Peneliti juga harus menyadari bahwa kehadiran mereka itu bisa mengaruhi perilaku partisipan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam studi observasi atau contextual inquiry, misalnya, partisipan bisa merasa terintimidasi oleh keahlian teknis atau bahasa peneliti, dan bisa menunjukkan perilaku yang mereka anggap diharapkan. Dikenal sebagai demand karakteristik, efek lainnya seperti Hawthorne effect, di mana partisipasi itu sendiri mempengaruhi perilaku pengguna, juga menjadi perhatian. Untuk minimalkannya, peneliti sebaiknya tidak memberikan umpan balik selama studi berlangsung dan menjaga desain peneliti tetap netral. Contohnya dengan studi perbandingan yang bersifat blind. Secara umum, kesadaran terhadap pengaruh peneliti pada hasil eksperimen mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dalam menarik kesimpulan. Setiap eksperimen memiliki keterbatasan, dan penting untuk mengakui kekurangan tersebut, serta membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang dapat memperluas pemahaman. Selanjutnya ada additional concern. Yang pertama itu potential deceptive research. Di dalam beberapa kasus, penghormatan terhadap individu tidak selalu memerlukan pengungkapan penuh tentang tujuan dan desain penelitian, terutama jika hal itu dapat mempengaruhi perilaku partisipan. Oleh karena itu, peneliti kadang menggunakan pendekatan yang melibatkan sedikit penyamaran atau penipuan. Seperti pada studi Schneider di tahun 2007 yang menyembunyikan tujuan sebenarnya demi menjaga realisme. Hal serupa dilakukan dalam studi Bising oleh Indiana University tanpa pemberitahuan awal, namun tetap melibatkan IRB untuk menjaga etika. Penipuan seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati, disertai debriefing setelah studi selesai agar si partisipan memahami tujuan sebenarnya dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Selanjutnya ada longitudinal studies. Ada banyak studi HCI memerlukan pendekatan jangka panjang yang melibatkan interaksi berulang dengan partisipan, seperti dalam etnografi, observasi, studi kasus, atau pengujian learnability dan penggunaan teknologi di dunia nyata. Studi ini juga terutama bersifat longitudinal atau multi-wave, seringkali menuntut waktu berbulan-bulan dan memerlukan pengumpulan data berkala. Meskipun sangat berharga untuk memahami pola penggunaan teknologi secara lebih mendalam, studi semacam ini menimbulkan tantangan besar dalam hal perekrutan, penjadwalan, serta mempertahankan partisipasi. Risiko yang umum terjadi itu termasuk partisipan yang tidak merespon, terus perangkat yang hilang atau rusak, serta anggota tim riset yang berganti. Oleh karenanya, desain studi harus memperhitungkan kemungkinan hambatan ini. Misalnya dengan mengurangi beban partisipan melalui survei daring atau perangkat lunak otomatis.
serta memberikan insentif seperti kompensasi di akhir studi atau hadiah. Terus desain yang konservatif juga sebaiknya mencakup perekrutan ekstra dan cadangan perangkat untuk mengantisipasi kegagalan. Meski studi longitudinal menawarkan wawasan unik yang tak bisa diperoleh dari studi lab singkat, peneliti harus mempertimbangkan apakah tujuan mereka bisa dicapai melalui metode yang lebih sederhana sebelum memilih pendekatan yang kompleks ini. Bisa next. Working with children. Nah, selama 2 dekade terakhir, riset HC ini berfokus pada anak-anak telah berkembang pesat. Ditandai dengan munculnya berbagai konferensi seperti Interaction Design and Children, serta banyaknya aplikasi dan produk edukatif maupun rekreatif yang ditujukan untuk anak. Meski bekerja dengan anak itu bisa sangat memuaskan, hal ini juga penuh tantangan. Penting untuk memastikan bahwa anak memahami apa itu partisipasi dalam studi penelitian, meskipun hanya orang tua atau wali yang memberikan persetujuan resmi. Sementara anak-anak mereka diminta untuk memberikan persetujuan informal. Selama studi, kehadiran orang tua bisa meningkatkan rasa aman, terutama bagi anak kecil, namun perlu diatur agar tidak mempengaruhi hasil. Sebaliknya, anak yang lebih besar mungkin lebih nyaman tanpa kehadiran orang tua. Peneliti juga perlu memperhatikan hal-hal kecil yang penting bagi anak, sama seperti memastikan bahwa mereka merasa dihargai, memberikan insentif yang sesuai usia, dan menyesuaikan durasi eksperimen dengan rentang perhatian mereka. Karena melibatkan anak-anak, studi semacam ini biasanya mendapatkan perhatian lebih dari lembaga etik atau RRB, sehingga sebaiknya peneliti berkonsultasi lebih dan merujuk pada studi sebelumnya. Jadi next. Selanjutnya ada population with specific concern. Nah, tadi selain anak-anak, hanya banyak partisipan riset HCI lainnya yang juga memerlukan perhatian khusus, terutama dalam studi yang berfokus pada kebutuhan kelompok tertentu atau yang bertujuan menciptakan keguguran universal. Kelompok ini bisa mencakup lansia, komunitas etnis tertentu, pasien dengan kondisi kesehatan khusus, keluarga, dan lainnya. Partisipan dari kelompok ini juga sering menjadi tantangan pertama, karena tidak dapat mengandalkan mahasiswa lagi seperti dalam riset akademik umum. Tantangan lainnya juga termasuk penjadwalan dan transportasi, sehingga fleksibilitas sangat penting. Juga studi sebagai dirancang agar mudah dilakukan di lokasi yang nyaman bagi partisipan. Contohnya kayak rumah, pusat komunitas, atau perpustakaan. Peneliti juga harus memperhatikan kemampuan partisipan untuk memahami formula persetujuan dan deskripsi studi, serta mempertimbangkan kekhawatiran privasi, keterbatasan waktu, dan kondisi lain yang bisa mempengaruhi partisipasi. Oleh karena itu, perancangan protokol uji coba awal serta persiapan logistik menjadi sangat krusial untuk kesuksesan studi dengan partisipan yang beragam. Jadi next. International concern. Si penulis itu menyampaikan permohonan maaf ya, karena pembaca di luar Amerika Serikat yang mungkin merasa frustasi karena pembahasan mengenai informed consent di IRB dalam bab ini terlalu fokus pada di riset AS-nya, tanpa banyak memperhatikan kondisi di negara lainnya. Pembahasan yang ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman riset di Amerika Serikat, tapi perlindungan terhadap partisipan dalam riset merupakan perhatian global. See the next. Nah, perbedaan tingkat pendidikan dan kesejahteraan dapat mengaruhi pemahaman serta mengenal konsen. Dan beberapa ahli mempertanyakan apakah konsen yang benar-benar informat bisa dicapai dalam konteks seperti itu. Oleh karena itu, pelibatan mitra lokal, pelatihan lapangan, serta kepatuhan terhadap regulasi lokal sangat penting. Termasuk kemungkinan perlunya tinjauan etis dari institusi asal peneliti dan lembaga setempat di lokasi studi. Selanjutnya ada human subject research and the public trust. Penelitian dengan subjek manusia bisa sangat memuaskan, tapi penuh tantangan, terutama dalam urusan birokrasi seperti persetujuan ERB.
Meski prosesnya lama dan terkadang membuat frustasi, memotong prosedur bukanlah solusi karena dapat mengancam kredibilitas publikasi dan pendanaan. Lebih penting lagi, hal itu merusak kepercayaan publik terhadap penelitian. Jadi next. Selanjutnya ini ada kesimpulan dari chapter 15. Di sini bekerja dengan human participan dalam penelitian HCI adalah proses yang menantang namun sangat bermanfaat. Ini mencakup perekrutan peserta yang sesuai, dokumentasi persetujuan, perlindungan privasi, dan kepatuhan terhadap aturan lembaga. Dalam studi usability atau wawancara, penting untuk memahami karakteristik pengguna agar peserta mewakili kebutuhan yang beragam. Dalam studi empiris, variasi partisipan dan faktor pengganggu perlu diperhitungkan untuk mendukung analisis data. Masalah tak terduga seperti gangguan teknis atau peserta yang mundur dari studi itu bisa sering terjadi. Sehingga perlu keputusan fleksibel dengan penerapan kebijakan yang konsisten. Peserta juga harus diperlakukan dengan hormat dan studi dirancang agar menyenangkan untuk mendorong keterlibatan serta masukan yang jujur. Terlepas dari hambatan, penelitian HC ini yang baik mengutamakan observasi yang cermat dan penghargaan terhadap kontribusi pengguna. Selanjutnya kita lanjut ke chapter 16. Oke, chapter 16 dimulai dengan introduction dan disability participant. Introduction sendiri. Melibatkan partisipan dengan disabilitas pada HCI itu perlu perencanaan yang matang serta pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan konteks hidup mereka. Sebelum merekrut partisipan itu peneliti wajib mempelajari karakteristik populasi yang bakal diteliti, termasuk juga dari preferensi terminologinya yang bakal digunakan oleh komunitas tersebut. Lebih lanjut lagi, terdapat 3 aspek utama yang bakal menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu pemilihan partisipan, metodologi penelitian, dan juga aspek logistik. Peneliti harus menentukan kriteria inklusi secara jelas, misalnya tingkat penggunaan teknologi, latar belakang pendidikan, status pekerjaan, atau tingkat keparahan disabilitas. Dalam proses rekrutmen, membangun kemitraan jangka panjang dengan organisasi advokasi disabilitas dapat menjadi strategi yang efektif. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan metode komunikasi yang sesuai, baik dari teknologi maupun interaksi verbal, agar ajakan berpartisipasi dapat diterima dengan baik oleh calon partisipan. Logistik penelitian juga tidak boleh diabaikan, misal kayak lokasi studi yang harus diakses oleh partisipan, metode pengumpulan data mungkin perlu juga disesuaikan, terutama bila melibatkan individu dengan gangguan kognitif atau intelektual. Dokumentasi seperti formulir, persetujuan, dan panduan studi itu harus juga tersedia dalam format yang ramah akses, serta pemberian kompensasi harus diberikan dalam bentuk yang dapat diterima juga dimanfaatkan oleh partisipan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas secara komprehensif, peneliti HCI juga melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi lebih inklusif, tetapi juga lebih valid secara metodologis dan relevan terhadap kebutuhan nyata pengguna. Oke, keterlibatan partisipan dengan disabilitas itu memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan kontekstual dibanding dengan studi yang melibatkan populasi umum, kayak yang udah dijelasin di bab 15 tadi. Partisipasi aktif dari kelompok ini itu penting untuk menghindari asumsi yang tidak akurat dan juga memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna yang sesungguhnya. Disabilitas mencakup berbagai bentuk keterbatasan, baik bersifat visual, auditori, motorik, maupun intelektual. Peneliti tidak dapat mengandalkan asumsi umum atau stereotip seperti anggapan bahwa seluruh penyandang disabilitas menggunakan teknologi bantu. Sebaliknya, hanya melalui keterlibatan langsunglah pemahaman autentik mengenai pengalaman pengguna dapat diperoleh. Hal ini juga berkaitan dengan erat dengan aspek etis khususnya dalam pemberian persetujuan yang diinformasikan. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jelas dan dapat diakses, sehingga partisipan memahami hak, resiko, dan tujuan dari keterlibatan mereka dalam studi. Peneliti harus terlebih dahulu memahami karakteristik dan konteks sosial dari kelompok yang menjadi fokus penelitian.
termasuk preferensi terminologi yang digunakan oleh komunitas tersebut untuk menggambarkan kondisi mereka. Kriteria inklusi harus ditentukan secara spesifik, seperti tingkat kemampuan teknologi, latar belakang pendidikan, kerjaan, serta jenis dan tingkat keparahan disabilitas. Penting pula untuk menghindari pendekatan yang mengandalkan partisipan dari lingkungan terdekat seperti universitas atau laboratorium teknologi, karena ketersediaan individu disabilitas yang terbatas dari lingkungan tersebut. Lalu metodologi. Penelitian dengan partisipan penyandang disabilitas memerlukan penyesuaian metodologi yang cermat. Salah satu pertimbangannya adalah apakah akan menggunakan lingkungan teknis yang seragam untuk semua partisipan atau menyesuaikan dengan perangkat dan lingkungan yang biasa digunakan oleh masing-masing individu. Setiap pendekatan memiliki kelebihan tersendiri, bergantung pada tujuan penelitian. Penggunaan studi kecontohan atau pilot studies menjadi sangat penting dalam konteks ini karena banyak aspek teknis dan praktis yang harus diuji terlebih dahulu, seperti kompatibilitas, perangkat bantu, lalu cara komunikasi yang efektif, serta durasi studi yang sesuai dengan kapasitas partisipan. Aspek logistik juga memegang peranan penting dalam kelancaran dan keberhasilan studi. Perlu memastikan bahwa lokasi penelitian dapat diakses secara fisik oleh partisipan, serta mempertimbangkan akomodasi tambahan seperti pendamping, alat bantu komunikasi, atau format dokumen alternatif untuk partisipan dengan keterbatasan kognitif. Kompensasi juga perlu dirancang secara inklusif, baik dari segi bentuk maupun cara distribusinya. Semua dokumen termasuk formulir persetujuan harus dapat diakses dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan partisipan. Misalnya bentuk audio, braille, dan versi sederhana bahasa yang mudah dipahami. Lalu ada sebuah pembahasan dari bukunya yaitu berjudul Partnering with Advocacy Group. Salah satu strategi yang paling efektif dalam merekrut partisipan dengan disabilitas itu dengan cara menjalin kemitraan jangka panjang dengan organisasi advokasi. Organisasi tersebut juga menjadi titik koordinasi bagi komunitas penyandang disabilitas dan mencakup kelompok berdasarkan jenis disabilitas yang eh, mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, cedera tulang belakang, hingga kondisi neurokognitif seperti Alzheimer. Namun demikian, membangun kepercayaan dengan organisasi tersebut memerlukan komitmen yang tulus dan keterlibatan jangka panjang. Pendekatan satu arah atau yang bersifat sekadar memanfaatkan cenderung ditolak karena dianggap sebagai drive-by research. Oleh sebab itu, peneliti diharapkan turut terlibat dalam kegiatan komunitas, menghadiri pertemuan atau konvensi, dan secara aktif menunjukkan bahwa riset yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas tersebut, bukan semata demi kepentingan akademik pribadi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya. Untuk bagian ini tuh kita bakal ngebahas kayak komunikasi efektif dengan kayak partisipan penyandang disabilitas tertentu sama kondisi penggunaan Foxy user atau bisa dibilang pengguna pengganti lah. Ya, next. Untuk untuk partisipan tuli atau partisipan tuli yang kurang kurang dengar lah, itu kita tuh perlu memastikan kayak kebutuhan penerjemah bahasa isyarat gitu. Karena bahasa isyarat sendiri tuh hitungannya kayak krusial gitu bagi apa namanya partisipan tuli kurang dengar ini. Jadi walaupun walaupun akomodasi lain kayak contohnya kayak penerjemah lisan itu juga diperlukan, tapi perlu dicatat kayak individu apa namanya individu yang kurang dengar itu belum tentu pengguna bahasa isyarat. Jadi kayak seringkali gitu dibutuhkan penerjemah profesional yang biasanya bekerja secara berpasangan, terutama untuk kelancaran komunikasi dalam wawancara atau diskusi kelompok. Untuk apa namanya, untuk presentasi audiens besar secara real time captioning atau CART itu bisa dilengkapi. Nah, sama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Kayak contohnya perhatikan keragaman bahasa isyarat nasional gitu.
Ada lagi kayak kita bisa untuk beberapa kasus kayak contohnya kita mengandalkan tulisan atau SMS atau ketik itu sebagai pengganti utama bahasa isyarat itu bisa dianggap nggak etis bagi apa namanya eh, bagi partisipan gitu. Kayak contohnya kita kayak setidaknya dipersiapin gitu kan saya diundang gitu. Itu bisa apa namanya timbul dari partisipan itu sendiri. Oke, next. Oke, untuk kasus contohnya berkomunikasi dengan partisipan yang punya gangguan bicara secara sedang di tingkat sedang hingga berat itu kita tuh kayak perlu mempertimbangkan bahwa mereka mungkin bisa aja gitu pengguna alat komunikasi augmentatif dan alternatif atau bisa disingkat AAC. Nah, untuk komunikasi yang lebih untuk komunikasi yang lebih efektif, kalau bisa sih pahami kemampuan bahasa ekspresif mereka dan siapkan beberapa metode komunikasi gitu. Contohnya kayak termaksud memungkinkan pengguna ACC. Sama ada beberapa hal lagi yang dipertimbangkan, contohnya kayak pengumpulan data tertulis untuk memberi mereka lebih banyak waktu. Habis itu ada catatan lagi deh. Kayak kayak perlu diingat kayak bahwa kesulitan bicara tuh selalu nggak selalu nggak selalu mesti pasti berarti kesus sebentar. Oke, ada satu catatan di mana kalau contohnya kita perlu tahu bahwa kalau contohnya orang yang memiliki masalah gangguan bicara di tingkat sedang hingga berat itu nggak selalu berarti kesulitan memahami. Ah, ya gitu. Misalnya, individu dengan afisia non-fluent itu umumnya masih bisa memahami komunikasi verbal. Oke, next. Mengenai proxy user. Jadi dalam praktik menggunakan individu, jadi praktik ini itu kayak menggunakan individu non non disabilitas untuk mewakili pengguna disabilitas umumnya. Tapi secara harfiah ini tuh nggak disarankan, terutama simulasi disabilitas, karena ini tuh kayak kayak nggak mencerminkan mekanisme kompensasinya lah. Dan selain kompensasinya itu ada juga kayak pengalaman unik pengguna disabilitas, karena pengguna disabilitas kan nggak cuman beberapa apa namanya kayak nggak beberapa kelompok tertentu gitu. Ada beberapa kasus yang lumayan unik juga. Nah, tapi kalau contohnya dalam situasi terbatas di mana pengguna sebenarnya sama sekali nggak dapat berkomunikasi atau memproses informasi, jadi proxy user yang familiar kayak contohnya kayak patologi wicara bahasa atau pengasuh atau mungkin anggota keluarga itu bisa dipertimbangkan lah. Karena model pasangan pengguna disabilitas ini dengan pengasuh ya atau dengan pengasuh juga bisa digunakan. Proxy user juga bisa untuk evaluasi awal iterasi desain jika pengguna disabilitas sulit untuk terlibat. Namun hasilnya wajib divalidasi dengan pengguna representatif. Sama jangan catatan ya, jangan pernah menggunakan proxy user jika partisipan sebenarnya masih mampu berkomunikasi, meskipun itu memerlukan fasilitasi seperti kayak bahasa isyarat, habis itu alat-alat komunikasi dan lain-lainnya. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bagian 7 yaitu methodological and logistical consideration. Boleh di next. Nah, apa itu methodological consideration? Ya, ini adalah menjelaskan berbagai tantangan metodologis dan aspek logistik yang sering dihadapi dalam penelitian HCI, terutama dalam konteks keterbatasan sumber daya, populasi khusus seperti pengguna dengan disabilitas, serta lingkungan teknis yang beragam. Nah, penelitian HCI memiliki sejumlah tantangan metodologis yang khas, terutama karena sifat multidisipliner dan konteks penggunaan yang sangat bervariasi. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi validitas dan kemampuan generasi hasil penelitian. Nah, di dalam bab ini itu dibahas 5 isunya, yaitu satu, ukuran sampel yang kecil, kedua, penelitian yang dilakukan secara terdistribusi dan jarak jauh, 3, studi kasus mendalam yang berfokus pada konteks tertentu, 4, dilema antara pengguna lingkungan teknis yang konsisten versus kondisi nyata pengguna, 5, intervensi yang sengaja dimasukkan ke dalam sistem sebagian dari penelitian. Boleh di next? Oke.
Yang pertama, small sample size. Dalam penelitian HCI, penggunaan ukuran sampel yang kecil adalah hal yang umum, terutama ketika melibatkan populasi pengguna yang terbatas seperti individu yang dengan disabilitas atau keahlian khusus. Selain itu, pendekatan penelitian HCI seringkali menuntut observasi mendalam terhadap perilaku dan interaksi pengguna yang sulit dilakukan dalam skala besar. Meskipun demikian, studi yang dengan sampel kecil tetap dapat memberikan kontribusi yang bermakna melalui kualitatif research, yaitu menggali wawasan yang mendalam dari pengalaman tiap partisipan. Kedua yaitu distribute research. Dalam banyak kasus, tim penelitian HCI tersebar secara geografis, sehingga penelitian sering dilakukan dalam format terdistribusi. Kondisi ini menghadirkan tantangan seperti koordinasi lintas zona waktu dan perbedaan budaya antar anggota tim. Nah, untuk mengatasi hal ini, peneliti dapat memanfaatkan teknologi seperti Zoom, Slack, dan lainnya. Selanjutnya adalah studi kasus in-depth case study. Studi kasus mendalam merupakan pendekatan yang fokus pada pemahaman konteks pengguna secara menyeluruh. Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem yang kompleks dan populasi khusus seperti pengguna dengan disabilitas, di mana pemahaman terhadap kebutuhan dan interaksi mereka tidak bisa disederhanakan. Next. Selanjutnya adalah consistent technical environment or best case scenario. Salah satu dilema dalam penelitian HCI adalah apakah studi harus dilakukan di lingkungan teknis yang konsisten, kayak laboratorium, atau dalam kondisi nyata sebagaimana pengguna sehari-hari berinteraksi dengan teknologi. Nah, laboratorium memberikan kontrol dan konsistensi, namun mengorbankan realisme. Nah, dengan kondisi nyata itu sebaliknya. Selanjutnya adalah intervention. Intervensi dalam konteks penelitian HCI merujuk pada perubahan yang disengaja dalam sistem atau lingkungan pengguna yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak desain tertentu. Misal, memperkenalkan fitur baru atau mengubah alur interaksi. Intervensi ini mungkin peneliti untuk menilai secara langsung bagaimana pengguna bereaksi terhadap perubahan tersebut. Lanjut, ada logistik overview. Aspek logistik dalam penelitian HCI seringkali menentukan kelancaran keseluruhan studi. Logistik mencakup hal-hal seperti komunikasi awal dengan calon partisipan, terus proses rekrutmennya, pelaksanaan studi awal atau pilot. Tanpa perencanaan logistik yang matang, studi dapat mengalami hambatan teknis, keterlambatan, atau bahkan kegagalan dalam pengumpulan data. Boleh di next. Ada komunikasi dengan peserta potensial. Komunikasi awal dengan peserta penelitian sangat penting untuk membangun kepercayaan serta menyampaikan tujuan penelitian dengan jelas. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta menjadi kunci agar informasi dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, aspek etika juga harus diperhatikan dengan menjaga transparansi dalam proses komunikasi dan memastikan peserta memberikan persetujuan informasi secara sadar. Nah, selanjutnya adalah studi pilot, seperti yang saya sudah singgung tadi. Nah, studi pilot adalah penelitian kecil atau percobaan awal yang dilakukan sebelum studi utama untuk menguji dan mengevaluasi desain, metode, dan prosedur penelitian. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah teknis, metodologis, atau praktis yang mungkin muncul. Sehingga saat studi utama dilakukan, risikonya itu lebih rendah. Tuh. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bagian ke-8, bagian terakhir, yaitu logistik, part 2, part B, dan conclusion-nya. Jadi next. Oke, yang scheduling data collection involving users with disabilities. Nah, transportasi sering menjadi tantangan bagi pengguna disabilitas yang nggak bisa mudik atau tinggal di area dengan akses terbatas. Mereka membutuhkan jadwal fleksibel serta pemberitahuan awal untuk mengatur layanan transportasi. Untuk itu, si peneliti sebaiknya menawarkan kunjungan ke rumah atau tempat kerja peserta demi kenyamanan dan keamanan, sekaligus memungkinkan pengumpulan data yang lebih alami meski dengan kontrol lingkungan yang lebih sedikit. Jika studi dilakukan di laboratorium, fasilitas harus sepenuhnya aksesibel, termasuk pintu, toilet, lift, dan tanda braille. Jadwal juga harus disesuaikan dengan waktu luang peserta, seperti malam atau di akhir pekan. Mereka fleksibel karena durasi partisipasi bisa berbeda tergantung kondisi dan antusiasme peserta. Jadi next.
sekarang involving participant with cognitive disabilities, the intellectual impairments. Dalam penelitian yang melibatkan penyandang disabilitas kognitif, metode umumnya serupa dengan peneliti biasa. Namun aspek logistik perlu disesuaikan karena peserta lebih nyaman dengan pendekatan konkret seperti penggunaan akun nyata dan konfirmasi cetak. Sensitivitas sensor terhadap cahaya, suara, dan bau itu juga harus diperhatikan. Lalu peneliti juga perlu memberi waktu fleksibel, menyediakan jeda, dan mengulang instruksi sesuai kebutuhan. Skala visual bisa digunakan untuk mempermudah respon dari peserta, dan peserta sebaiknya diberi ruang menyesuaikan tugas agar terasa relevan dan nyaman bagi mereka. Bisa di next. Nah, pengujian kognitif memang dapat memberikan wawasan, namun sering dianggap sensitif dan sulit disetujui IRB. Dan di beberapa individu dengan disabilitas kognitif mungkin tidak menyadari kondisinya atau enggan mengungkapkannya karena takut diskriminasi. Di dalam perekrutan, peneliti juga harus memutuskan apakah akan menargetkan jenis disabilitas tertentu atau kelompok yang lebih umum. Meskipun lebih praktis merekrut berdasarkan label disabilitas kognitif. Kondisi dan kebutuhan peserta bisa sangat bervariasi. Oleh karenanya, fokus pada satu jenis disabilitas lebih disarankan, sambil mempertimbangkan perbedaan tingkat keparahan dan kenyataan bahwa tidak semua pengguna memanfaatkan teknologi bantu. Jadi next. Selanjutnya, documentation for users with disabilities. Di dalam penelitian, untuk dokumen seperti formulir persetujuan, instruksi, dan kuesioner perlu disesuaikan agar dapat diakses oleh partisipan dengan disabilitas cetak motorik atau kognitif. Format cetak atau tanda tangan manual mungkin kurang cocok, sehingga alternatif lainnya bisa tanda tangan dengan elektronik. Rekaman audio atau perwakilan hukum dapat digunakan sesuai kebijakan IRB. Untuk tunanetra bisa digunakan label Braille, panduan tanda tangan, atau versi elektroniknya juga. Instruksi dan kuesioner juga dapat disampaikan secara digital atau verbal dengan aturan yang konsisten. Penyesuaian ini penting dilakukan karena inklusif, agar inklusif tanpa mengorbankan validitas studi. Nah, bisa di next. Ini ada bring extra komputer, dan di sini maksudnya saat mengunjungi pengguna disabilitas di rumah atau tempat kerja mereka, peneliti harus menyadari bahwa perangkat teknologi mereka mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kayak misalnya pengguna tunanetra bisa saja nggak punya monitor, pengguna tuli tanpa speaker, atau pengguna disabilitas motorik tanpa mouse. Karena perangkat yang tidak berguna bagi mereka jarang diganti. Peneliti juga disarankan membawa perlengkapan tambahan seperti monitor, cover speaker, mouse, dan keyboard. Ini juga penting agar peneliti tetap dapat memahami interaksi peserta, terutama saat menggunakan alat bantu seperti screen reader, serta untuk mengantisipasi kendala teknis selama kunjungan di lapangan. Next. Oke, payment. Dalam memberikan kompensasi untuk payment pada peserta disabilitas, penting memastikan bentuk pembayarannya benar-benar bermanfaat dan dapat diakses. Kartu hadiah untuk toko tertentu atau hadiah fisik seperti iPod itu sering kali nggak sesuai karena keterbatasan akses atau kebutuhan teknologi khusus. Kompensasi yang terbaik itu adalah uang tunai atau kartu debit. Jika nggak memungkinkan, pilih kartu hadiah dari toko yang aksesibel dan memiliki layanan antar seperti Amazon. Perlu diingat, peserta disabilitas sering menerima bayaran lebih tinggi dan menganggap mereka bersedia berpartisipasi tanpa kompensasi adalah keliru serta bisa merusak jangka panjang dengan komunitas tersebut.
Bisa di-next. Yang terakhir ada summary dari chapter 16. Penelitian HC yang melibatkan penyandang disabilitas memang menantang, tetapi sangat bermanfaat karena masih banyak aspek penggunaan teknologi oleh mereka yang belum diteliti secara mendalam. Sebelum merekrut partisipan, peneliti perlu memahami karakteristik dan preferensi istilah yang digunakan kelompok disabilitas yang dituju. 3 hal utama yaitu adalah partisipan, metodologi penelitian, dan logistik. Peneliti perlu menentukan kriteria inklusi yang jelas, membangun kerjasama jangka panjang dengan organisasi advokasi disabilitas, serta memilih metode komunikasi yang tepat. Jumlah partisipan biasanya sedikit, kecuali jika menggunakan pendekatan terdistribusi. Penting juga menentukan apakah akan menggunakan lingkungan teknis seragam atau skenario terbaik. Studi awal atau pilot study sangat dianjurkan karena banyak faktor logistik seperti transportasi dan aksesibilitas lokasi yang harus dipersiapkan. Metode pengumpulan data juga bisa perlu disesuaikan, terutama bagi partisipan dengan gangguan kognitif. Dan dokumentasi serta pembayaran harus disesuaikan agar dapat digunakan dengan mudah. Dengan perencanaan matang, penelitian HCI dengan partisipan disabilitas bisa berjalan sangat sukses. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.